Kalian tahu nggak, sesuatu yang selalu dicari dan bisa membuat bahagia jika kita memilikinya, namun tidak benar-benar bisa dimiliki selamanya. Bukan dia yang sudah bahagia dan dimiliki orang lain. Ya, inilah uang. Yeah, boy. Semua orang selalu mencari dan ingin memiliki uang tentunya. Ada yang mencari dengan cara halal, tapi ada juga yang mencari dengan cara nggak halal. Tentunya kita bakal ngelakuin apa aja lah demi bisa punya uang, meskipun itu hal yang aneh-aneh. Kami tidak pernah meragukan tamu meski permintaannya aneh-aneh. Gimana enggak? Ya karena sekarang apa-apa perlu uang gitu. Mau makan perlu uang, mau sekolah perlu uang, mau keluar dari penjara aja perlu uang. Bahkan mau kencing aja perlu uang gitu. Ini menunjukkan bahwa uang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia di masa kini sebagai alat transaksi. Ya seperti kata orang-orang lah. Lu punya duit, lu punya kuasa. Tapi sebelum uang ditemukan, kira-kira apa ya yang digunakan sebagai alat transaksi? Makanya, yuk langsung aja kita bahas tentang sejarah uang. Sebelum kita kenal uang yang ada sekarang ini, seperti uang kertas, uang koin, atau bahkan m-banking dan sebagainya, uang memiliki perjalanan panjang dan evolusi yang mencerminkan bagaimana manusia berkembang. Mulai dari sistem pertukaran paling sederhana, hingga konsep keuangan yang kompleks saat ini. Jauh sebelum uang dan sistem transaksi muncul, pada era prasejarah awal atau zaman batu tua, manusia hidup dengan mengandalkan alam, seperti berburu, memancing, mengumpulkan buah, dan lain-lain. Selain mengandalkan alam, manusia pada saat itu hidup secara berkelompok dan juga hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Jadi bisa dibilang aktivitas manusia pada saat itu ya bersatu dengan alam aja. Kalau lapar ya mereka berburu, memancing, dan lain-lain. Kemudian mereka konsumsi sendiri. Nggak mungkin kan mereka kalau lapar order GoFood gitu. Dan karena mereka hidup secara berkelompok, tentunya memiliki rasa solidaritas dan tolong-menolong yang tinggi di antara mereka. Ya, kayak misalnya ketika mereka pergi berburu dan di antara mereka ada yang nggak dapat hasil buruan, nantinya mereka yang dapat hasil buruan itu bakalan ngebagi hasil buruan mereka dan akan dikonsumsi bersama gitu. Jadi nggak ada tuh diskriminasi antara si kaya dan si miskin, budak sama majikan, dan juga nggak ada sistem kasta. Jadi sebelum adanya uang dan sistem transaksi, manusia hidup secara keluargaan dengan mengandalkan alam aja gitu. Nah, barulah pada masa bertani, yaitu masa di mana manusia sudah hidup menetap, tidak lagi nomaden seperti era sebelumnya, dan masa di mana manusia sudah memiliki spesialisasi tenaga kerja, seperti sebagai petani, peternak, dan nelayan. Muncul sistem pertukaran sederhana, yang mana ini adalah awal dari sejarah uang dan sistem transaksi yang ada saat ini, yaitu barter. Sistem barter ini sangat sederhana. Kita cukup menukarkan barang yang kita punya dengan barang orang lain, sesuai kebutuhan dan dengan kesepakatan bersama tentunya. Misal kita adalah seorang petani dan kita ingin makan daging sapi. Kita hanya perlu mencari peternak dan menawarkan barter kepadanya sesuai kesepakatan. Misal kesepakatannya 1 kilo gandum ditukar dengan 1 kilo daging sapi. Jika sepakat, berarti kita sudah menggunakan barter sebagai alat transaksi. Alasan utama dari digunakannya barter adalah karena surplus produksi, kelebihan produksi. Ya, karena manusia udah mulai tinggal menetap, kemudian bertani, beternak, dan sebagainya, tentunya itu udah lebih dari cukup untuk dikonsumsi sendiri. Daripada kebuang, ya mending barter aja gitu ke barang yang lebih berguna. Tentunya itu berbanding terbalik lah pada era sebelumnya yang lebih mengandalkan alam tanpa adanya pembudidayaan seperti bertani dan beternak. Setelah semakin berkembangnya pertanian dan peradaban manusia, barter perlahan ditinggalkan karena kesulitan kebutuhan ganda. Ya karena cukup sulit menemukan orang yang mau menukarkan barang yang kita mau dengan barang kita, dan juga karena kesulitan penentuan nilai bersama, yang mana ini dirasa kurang adil. Seperti misalnya 1 kilo apel ditukar dengan 1 ekor ayam. Karena itu muncullah komoditas uang sebagai pengganti barter. Gampangnya ini tuh barang yang berfungsi sebagai uang atau alat tukar. Meskipun begitu,
nggak semua bisa dijadikan komoditas uang. Hanya hal-hal yang disepakati bersama serta memiliki nilai yang bisa dijadikan komoditas uang. Nilai itu sendiri ditentukan berdasarkan seberapa penting dan langka barang tersebut. Contohnya, ternak seperti sapi dan domba, biji-bijian seperti gandum, logam mulia seperti emas, perak, dan tembaga, bahkan garam. Menariknya, kata salary yang artinya gaji itu diambil dari kata salarium dalam bahasa Latin yang artinya garam. Karena pada masa Romawi kuno, garam merupakan hal yang sangat langka dan berharga. Dipercaya garam merupakan material yang sangat dicintai dewa, sampai-sampai dijuluki sebagai emas putih. Dan juga garam digunakan untuk membayar gaji para pekerja dan prajurit saat itu. Jadi ya udah siap ya kalau gajinya dibayar pakai garam. Kemudian uang logam atau koin. Ini merupakan sistem transaksi modern yang kita gunakan sampai saat ini. Dipercaya uang logam atau koin pertama kali dikenal dan digunakan oleh Kerajaan Lydia yang sekarang menjadi bagian dari Turki pada sekitar tahun 600 sampai 700 sebelum Masehi. Jika sebelumnya logam mulia seperti emas, perak, dan tembaga dijadikan sebagai komoditas uang, pada masa ini logam mulia dicetak menjadi koin yang berstandar. Kemudian dicap oleh otoritas untuk menjamin kepercayaan publik. Tujuan dari uang logam diciptakan untuk menyederhanakan dan menstandarisasi proses pertukaran yang menjadikannya lebih mudah, cepat, dan dapat dipercaya. Dan juga uang logam ini diciptakan untuk menggantikan alat transaksi sebelumnya, yaitu komoditas uang yang dinilai masih memiliki berbagai permasalahan. Misalnya aja daya tahan yang bervariasi dan rentan rusak. Ya kayak biji-bijian dan ternak misalnya. Kalau disimpan tentunya bisa rusak, busuk, bahkan mati. Berbeda dengan uang logam yang memiliki daya tahan lebih lama dan tidak mudah rusak. Setelah itu muncul uang kertas. Sama seperti uang logam, uang kertas ini juga merupakan alat transaksi modern yang kita gunakan sampai saat ini. Uang logam dan uang kertas disebut juga dengan uang kartal. Uang kertas pertama kali muncul di Cina pada abad ke-7 pada masa dinasti Tang. Ya, karena Cina merupakan penemu kertas tentunya. Tapi, uang kertas pada awalnya nggak kayak uang kertas yang kita kenal sekarang. Bahkan, uang kertas ini bukan terbuat dari kertas. Jadi, pada awalnya, uang kertas ini disebut dengan jiaozi dan terbuat dari kulit kayu murbei. Jiaozi ini tuh kayak sertifikat atau cek gitulah di zaman sekarang, yang nantinya jiaozi ini dapat ditukar di bank dengan logam mulia yang kita miliki. Ya bisa dibilang nilai dari jiaozi ini tuh tergantung sama logam mulia yang kita miliki. Tujuan dibuat begitu untuk mengurangi risiko dan berat membawa logam fisik. Ya daripada harus repot dan berat-berat bawa logam fisik dan juga risiko akan kemalingan dan sebagainya, ya mending transaksi pakai jiaozi ini aja. Pakai uang kertas ini aja. Yang jelas-jelas ini lebih ringan dan lebih mudah untuk dibawa kemana-mana. Barulah setelah semakin berkembang dan meluas, uang kertas yang kita kenal sekarang menjadi alat transaksi yang sah. Jika pada awalnya nilai uang kertas bergantung pada logam mulia yang dimiliki, sekarang uang kertas memiliki nilai sendiri yang didasarkan pada kepercayaan publik dan otoritas pemerintah. Ini juga karena logam mulia yang semakin sulit didapat, serta banyak teknologi yang menggunakan logam mulia, seperti alat-alat listrikan dan sebagainya. Kemudian, di zaman sekarang muncul uang bank dan uang elektronik, atau disebut juga dengan uang giral. Ya, seperti cek, kartu kredit, debit, internet banking, kris, dan lain-lain. Bahkan sekarang muncul Bitcoin. Walaupun di Indonesia, Bitcoin hanya dijadikan aset dan tidak diakui sebagai alat transaksi yang sah. Namun, ada beberapa negara yang menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi sehari-hari. Misalnya aja El Salvador. Tentunya, ini menunjukkan bahwa uang terus mengalami evolusi seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi. Dari yang awalnya barter,
komoditas uang, uang kartal, kemudian uang giral, bahkan Bitcoin. Dan bukan tidak mungkin di masa yang akan datang nanti akan muncul jenis transaksi yang baru. Oke, sekian untuk pembahasan tentang sejarah uang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.